Shalom Ibu Bapak dan Saudara di mana saja berada. Doa dan harapan kami bahwa kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Kembali kami menjumpai Bapak Ibu dan Saudara semua melalui program Renungan Harian dan Doa Malam Gereja Raya Jemaat Elim Balikpapan edisi Rabu tanggal 12 Mei tahun 2021. Mari bersama kita siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon penyertaan Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan bahwa sepanjang hari ini kami boleh melalui dengan baik, mengerjakan berbagai tugas pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan karuniakan kepada masing-masing kami. Semua karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami. Malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus-Mu menyertai kami agar kami dapat memahami dan mengerti apa makna firman Tuhan itu bagi kami semua. Ampunkan dosa kami Tuhan, lalu berbicaralah kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Kitab Ulangan pasal 11 ayat 13 sampai ayat 21, bahagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan malam ini. Ulangan pasal 11 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu, dan Ia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah, supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit, sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Maka kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama
ada langit di atas bumi. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema memilih taat atau tidak taat. Memilih taat atau tidak taat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memilih di antara banyak pilihan adalah sesuatu yang hampir setiap saat kita lakukan dalam kehidupan kita. Misalnya saat hendak bangun pagi, kita harus memilih antara bangun atau kemudian melanjutkan untuk tidur. Apakah kita memilih untuk berdoa dulu atau melakukan hal yang lain, misalnya mengambil HP, mengecek apa isi HP, dan lain sebagainya. Dalam bacaan kita, Musa memperhadapkan kepada umat Israel pilihan untuk mendengarkan perintah Musa atau mengabaikannya. Dan setiap pilihan yang diambil oleh umat Israel senantiasa memiliki konsekuensi. Jika bangsa Israel mendengar perintah Musa untuk mengasihi Tuhan, maka umat Israel akan memiliki umur yang panjang dan menikmati segala berkat dan hidup berkelimpahan. Perintah itu harus diajarkan kepada anak-anak mereka dimanapun dan kapanpun, bahkan dituliskan di pintu rumah. Ayat yang ke-19 dan 20 bacaan kita. Jika mereka sungguh-sungguh melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa kepada mereka, maka Tuhan menjanjikan kemenangan atas segala bangsa hingga tidak ada yang dapat bertahan. Namun jika mereka menyimpang serta beribadah kepada Allah lain, maka hal itu akan membangkitkan murka Tuhan yang dapat meniadakan hujan hingga tanah tidak mengeluarkan hasil sehingga mereka pun dibinasakan. Jika Israel taat pada perintah, maka hasilnya adalah berkat. Tetapi jika tidak mau taat, maka hasilnya adalah kutuk dan hukuman. Musa tetap mengingatkan umat Israel untuk melakukan segala ketetapan dan perintah yang telah ia sampaikan. Ayat yang ke-21. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita, tidak sedikit hal yang diperhadapkan kepada kita. Saat kita berupaya taat kepada Tuhan, saat itu juga banyak tawaran dan pilihan yang diperhadapkan kepada kita. Namun firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita untuk taat kepada perintah Tuhan, sehingga kita menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Sebab itu, tetaplah taat kepada Tuhan. Amin. Menangis di bawah kaki
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari saudara kita satukan hati dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, hanya karena kasih dan kemurahan-Mu lah kami dimungkinkan untuk bersama-sama beribadah malam ini. Karena kasih dan kemurahan-Mu juga lah kami dapat mendengarkan dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Materaikan dalam hati kami Tuhan, dan kiranya kami senantiasa melakukannya dalam kehidupan kami untuk selalu taat pada perintah dan firman-Mu. Terima kasih untuk setiap kebajikan-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mensyukurinya dalam kehidupan kami. Juga bersyukur kepada-Mu Tuhan, Engkau melayakkan kami yang lemah, yang penuh dengan segala keterbatasan, untuk dapat memimpin jalannya ibadah malam hari ini. Apapun peran pelayanan kami Tuhan, semua karena anugerah-Mu kepada kami. Baik hamba-Mu sebagai pemberita firman Tuhan, juga saudara-saudara kami yang Tuhan pakai sebagai kantoria, pengiring nyanyian, tim multimedia. Terima kasih untuk semua ini. Kiranya pelayanan kami berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan memungkinkan dan memampukan kami untuk terus memberi diri dalam pelayanan di masa mendatang. Bapa di surga, malam hari ini bersama-sama dengan seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan, mensyukuri setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan jemaat Tuhan, baik secara pribadi dalam rumah tangga dan juga dalam kehidupan sebagai persekutuan jemaat. Terima kasih untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan, untuk pertambahan jumlah anggota keluarga, untuk keberhasilan dalam berbagai tugas pekerjaan dan pelayanan serta tanggung jawab yang Tuhan karuniakan, untuk pertambahan usia, untuk tuntunan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga, dan berbagai bentuk berkat Tuhan. Atasnya kami bersyukur. Secara khusus Tuhan, pada hari ini kami bersyukur bersama dengan beberapa anggota jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran. Ibu Rifka Malek, Bapak Yunus Lambi, Herman P. Siregar, Nada Artama Saring Bumbungan, Girondin Marven Paiman Patiung, Bapak Michael Hendrik, Ibu Christina Nipa, Eskiel, Victoria Pole, Cleodora Manilande, Bapak Martin Pongsonggo, Theodore Eugeni Pongsonggo,
Bapak Hari Soekarno, Ibu Rene Petrus Pabunta, dan Ibu Esther Laba. Kami sungguh mengakui Tuhan bahwa kami tidak akan mungkin bisa menambahkan sedetik saja dari usia kami. Demikian yang dialami saudara-saudara kami ini. Hanya karena anugerah-Mu lah mereka boleh bertambah usianya setahun lagi. Mohon anugerah perlindungan kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka di masa yang akan datang. Berkati seluruh anggota jemaat Tuhan di Jemaat Elim Balikpapan bersama dengan ketiga cabang kebaktiannya. Berkati dalam rumah tangga masing-masing, dalam usaha pekerjaan yang mereka tekuni, dalam menata hidup rumah tangga mereka, dalam melaksanakan tanggung jawab baik sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak. Berkatilah mereka semua Tuhan. Berkati apa yang mereka kerjakan setiap waktu yang berkenan kepada Tuhan, menjadi sumber mata pencaharian bagi mereka. Bapa di surga, berkati anak-anak karunia-Mu bagi mereka, baik dalam tumbuh kembang mereka, dalam berjuang merancang masa depan melalui studi yang mereka sementara lalui, juga mereka yang sementara mencari lapangan pekerjaan. Tuhan, berkatilah. Kami mendoakan mereka yang seringkali terpisah dengan keluarga, terpisah dengan istri atau suami, terpisah dengan anak-anak, terpisah dengan orang tua, baik oleh karena pekerjaan maupun oleh karena studi. Di mana saja mereka berada, ya Tuhan, berkatilah mereka. Bapa di surga, kami berdoa juga bagi mereka yang saat ini berada dalam pergumulan. Mereka yang bergumul karena sakit penyakit, baik yang saat ini sementara dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, di mana saja. Tuhan, berkati upaya untuk mendapatkan kesembuhan. Mereka yang saat ini bergumul oleh karena duka cita, mereka yang saat ini bergumul oleh karena kebutuhan hidup, masa depan anak-anak mereka, dan berbagai pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan, teguhkan iman mereka, mampukan mereka untuk menghadapi dan melalui semua itu. Bapa di surga, pelayanan-pelayanan dalam jemaat-Mu Tuhan berkati, sehingga dapat terlaksana dengan baik demi pertumbuhan jemaat Tuhan dan demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi setiap pelayan-pelayan-Mu, Bapak dan Ibu Pendeta, para penatua dan diaken, pengurus organisasi intragerejawi, dan semua kepanitiaan atau tim kerja. Tuhan, berkatilah. Mereka terus dikuatkan menata pelayanan demi kemajuan jemaat Tuhan. Ya Bapa di surga, melalui doa ini kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang dengan setia juga mengikuti program renungan harian dari Jemaat Elim Balikpapan, di mana saja mereka berada. Ya Tuhan, berkatilah mereka. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, untuk pemerintah kami. Tuhan, berkati. Pandemi COVID-19 kami terus berharap kepada Tuhan. Tuhan kiranya melindungi dan menyertai kami. Kiranya suatu waktu pandemi ini dapat berlalu. Sepanjang malam hari ini, kehidupan kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan melindungi dan menyertai kami. Ini doa kami Tuhan, syukur syafaat kami. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, dengarkanlah doa kami, karena kami datang kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Demikianlah kebersama-samaan kita pada malam hari ini. Sampai berjumpa pada edisi rehat selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.